Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Widianti, NIM 170203005. Saya dari kelas komputer aplikasi statistik C. Di sini saya akan melakukan serangkaian uji asumsi klasik mulai dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterogeneisitas, dan uji otokorelasi. Kemudian juga melakukan uji analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Baik, sebelum kita melakukan suatu pengujian, pastikan datanya telah diinput dengan benar ya, mulai dari titik, komanya, angka di belakang koma, dan pastikan datanya sesuai dengan jumlah yang akan kita teliti. Untuk uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresinya. Apakah berdistribusi normal atau tidak? Suatu nilai residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilai residual terstandarisasi tersebut mendekati nilai rata-ratanya. Di sini saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana langkah-langkahnya? Yaitu dengan analyze, regression, linear, masukkan variabel terikat pada kolom dependen, dan variabel bebas pada kolom independen. Kemudian klik Save, centang standaris pada kolom residual, kemudian klik Continue. Abaikan fungsi yang lain, kemudian klik OK. Kita kembali pada halaman editor. Di sini akan muncul nilai Z-ray. Kemudian lakukan Analyze, pilih Non-Parametric Test, kemudian Legasi Dialog, pilih One Sample KS. Di sini masukkan standaris residual pada kolom Test Variable List, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Kita lihat nilai asumsinya yaitu titik 200 atau 0,2. Suatu data dikatakan normal apabila asumsinya lebih dari 0,05. Di sini terlihat asumsinya 0,2, itu artinya nilai residu menyebar secara normal. Ya, untuk uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang sempurna atau kuat antar variabel bebas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan analyze, regression, linear, masukkan variabel terikat pada kolom dependen, dan variabel bebas pada kolom independen. Kemudian klik statistik, tentang collinearity diagnostic, kemudian klik continue. Abaikan fungsi yang lain, kemudian klik OK. Kita lihat pada tabel koefisien. Suatu variabel bebas dikatakan terhindar dari multikolonialitas apabila nilai VIF-nya kurang dari 10. Di sini terlihat untuk variabel iklan dan personal selling, nilai VIF-nya adalah 1,663. Itu artinya kurang dari 10. Maka di antara variabel bebas iklan dan personal selling terhindar dari multikolonialitas. Untuk uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas adalah uji yang digunakan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heterokedastisitas. Untuk uji heterokedastisitas yang pertama ini kita menggunakan metode Glaser, yaitu dengan cara analyze, regression, linear, masukkan variabel terikat pada kolom dependen, dan variabel bebas pada kolom independen. Kemudian klik Save, pilih Unstandardized pada kolom residual, kemudian Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya, yaitu dengan Analyze, Regression, Linear, masukkan variabel volume penjualan pada kolom dependen, dan variabel iklan dan personal selling pada kolom independen. Kemudian klik Save, centang Unstandardized pada kolom residual, kemudian klik Continue. Abaikan fungsi yang lain, kemudian klik OK. Kembali pada halaman editor, di sini akan muncul nilai res1. Kemudian kita pilih Transform, pilih Compute Variable, pada target variable ketikkan UpResit. Kemudian kita masukkan function group, pilih ups, klik 2 kali, kemudian masukkan unstandardized pada numeric expression, kemudian klik OK. Kita kembali pada halaman editor. Di sini muncul nilai UpResit, kemudian lakukan analyze, regression, linear. Nah, di sini
Untuk volume penjualan dikeluarkan dan diganti dengan Ups Receipt pada kolom dependen, kemudian klik OK. Di sini kita lihat pada tabel koefisien. Nah, suatu data terhindar dari gejala heterokedastisitas apabila nilai sig-nya lebih dari 0,05. Di sini kita lihat untuk variabel iklan dan personal selling, nilai sig-nya 0,136 dan 0,863. Itu artinya semua lebih dari 0,05. Jadi data ini terhindar dari gejala heterokedastisitas. Oke, untuk uji heterokedastisitas yang kedua dengan metode PARC, yaitu dengan cara analyze, regression, linear, masukkan variabel terikat pada kolom dependen dan variabel bebas pada kolom independen. Kemudian klik Save, centang unstandardized pada kolom residual, kemudian klik Continue, abaikan fungsi yang lain, kemudian klik OK. Kembali pada halaman editor, kita lakukan transform untuk variabel unstandardized. Kita tulis di sini U2, masukkan unstandardized, kemudian dikali unstandardized lagi, klik OK. Kita kembali ke halaman awal, lakukan lagi untuk transform compute variable. Sekarang kita ketikkan ln iklan. Kita hapus dulu. Masukkan ln. Sini kita masukkan iklan pada numeric expression, kemudian klik OK. Kembali pada halaman awal, kita lakukan untuk personal selling. Ketikkan kemudian kita ganti lalu OK. Nah, kemudian yang terakhir kita ln Q2. Lakukan lagi transform compute variable. Kita ganti ln U2. Masukkan U2 pada numeric expression. Kemudian OK. Kembali ke halaman editor, kita lakukan analyze, regression, linear. Kita ganti semua variabel dependen dan dependennya yang telah kita transformkan tadi, ganti dengan ln2. Untuk independennya, kita masukkan ln iklan dan ln personal selling, kemudian klik OK. Kita lihat pada tabel koefisien. Nah, di sini terlihat nilai sig-nya untuk ln iklan sama dengan 0,112 dan ln personal selling sama dengan 0,968. Itu artinya apa? Data ini terhindar dari gejala heterokedastisitas karena nilai sig-nya lebih dari 0,05, yaitu 0,112 dan 0,968. Baik, untuk uji asumsi klasik yang keempat atau yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series atau ruang atau cross section. Bagaimana caranya? Kita langsung lakukan saja, yaitu dengan cara analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel volume penjualan pada kolom dependen dan variabel iklan serta personal selling pada kolom independen sebagai variabel bebas. Kemudian kita klik statistik. Kita centang Darwin-Watson pada residual, kemudian klik continue. Klik OK. Nah, kita lihat hasilnya pada model summary. Di sini terlihat Darwin-Watson-nya adalah 1,983. Kemudian kita cek pada tabel DW. Kita cek apakah terhindar dari autokorelasi. Nah, di sini
tabel DW untuk K-nya adalah sebanyak variabel bebasnya. Kita lihat tadi variabel bebasnya adalah iklan dan personal selling, berarti K-nya 2 dan banyaknya data yaitu ada 25. Maka kita lihat pada K2 urutan ke 25. Di sini terlihat untuk nilai DL-nya adalah 1,0263 dan 1,5495. Kemudian kita juga lihat grafiknya, kita masukkan di sini. Tadi nilai DL-nya adalah 1,2063, kemudian DU-nya adalah 1,549. DU-nya 1,549, 4 min DU kita hitung adalah 2,4505. Padahal tadi nilai DW-nya adalah 1,983. Itu artinya nilai DW-nya berada di antara DU dan 4 min DU, yaitu DU-nya tadi 1,5405, kemudian 4 min DU-nya sama dengan 2,405. Itu artinya berada di daerah tidak ada autokorelasi, sehingga data ini dikatakan terhindar dari autokorelasi. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan uji asumsi klasik, kita lakukan analisis regresi. Analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung atau terikat. Bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja kita lakukan analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel terikat pada kolom dependen dan variabel bebas pada kolom independen. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya pada model summary, di mana yang pertama R atau multiple R-nya di sini 0,941, artinya korelasi antar variabel bebas promosi dengan variabel volume penjualan adalah 0,941. Kemudian kita lihat R square-nya. R square-nya 0,885. Artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 88,5% atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 88,5%. Kemudian kita lihat adjusted R square. Di sini terdapat 0,874, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 87,4% atau variabel promosi hanya mempengaruhi penjualan sebesar 87,4%. Adjusted ini lebih stabil in case variabel bebasnya lebih dari 1. Kemudian selanjutnya kita lihat tabel ANOVA di sini. Tabel ANOVA kita lihat nilai F-nya adalah 77,005 dengan tingkat signifikan 0,00. Artinya tingkat kesalahannya 0,00 dari nilai F segitu, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel terikat. Tadi sudah dijelaskan bagaimana melakukan regresi sederhana, sekarang kita lakukan regresi berganda. Regresi berganda adalah regresi yang dilakukan jika variabel bebasnya lebih dari 1, maka disebut dengan regresi linear berganda. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama seperti tadi, tinggal dilakukan analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel terikat pada kolom dependen dan variabel bebas pada kolom independen. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat hasilnya pada model summary. Untuk R atau multiple R adalah 0,936. Artinya korelasi antara variabel pendapatan harga terhadap variabel penjualan adalah 0,936. Kemudian R square-nya adalah 0,875. Artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi pendapatan dan harga sebesar 87,5%. Atau variabel bebas mampu memengaruhi variabel terikat sebesar 87,5%. Kemudian kita lihat adjusted R square-nya adalah 0,84. Artinya, variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi pendapatan dan harga sebesar 84%, atau variasi pendapatan harga mampu mengaruhi variasi penjualan sebesar 84%. Kemudian kita lihat pada tabel ANOVA, nilai F-nya adalah 24,567 dengan signifikansi 0,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mampu atau secara simultan mampu mempengaruhi variabel penjualan sebesar Kemudian kita lihat tabel ANOVA, di situ terlihat nilai F-nya adalah 24,567 dan signifikannya adalah 0,01. Itu artinya dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan dan harga secara simultan dapat mempengaruhi variabel penjualan, atau dikatakan model dikatakan cocok atau fit. Oke, selanjutnya kita lihat tabel koefisien. Untuk harga, nilai T-nya adalah min 4,029. Padahal T tabelnya adalah 1,895.
Itu artinya T hitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Kemudian untuk pendapatan, kita lihat nilai T-nya adalah 6,490, padahal T tabelnya adalah 1,895. Itu artinya pendapatan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Kemudian jika dilihat dari signifikansinya, untuk harga adalah 0,05. Itu artinya harga tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya adalah 0,05 sama dengan 0,05, padahal seharusnya adalah kurang dari 0,05. Kemudian untuk pendapatan nilai signifikansinya adalah 0,00. Itu artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga pendapatan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Itu tadi ya teman-teman serangkaian uji asumsi klasik dan analisis regresi, baik regresi sederhana maupun berganda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.